Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadli Febriansyah, mahasiswa semester 4 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai ekuitas pemegang saham yang merupakan salah satu bagian penting dalam akuntansi keuangan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mulai dari bentuk organisasi, perseroan, jenis-jenis saham, proses penerbitan saham, hingga pembagian dividen dan penyajian laporan ekuitas. Presentasi ini saya susun agar dapat memberikan pemahaman yang runtut dan mudah dipahami. Langsung saja kita mulai dari pengertian dasar dan struktur ekuitas dalam perusahaan. Masuk ke slide pertama, mengenal bentuk organisasi perseroan. Perseroan terbatas atau PT yaitu bentuk dominan perusahaan. Jenis berdasar kepemilikan tertutup, saham tidak diperdagangkan publik. Terus yang kedua ada terbuka, saham diperdagangkan di pasar modal. Struktur organisasi yaitu pemegang saham, terus dewan direksi, dan pastinya ada manajer. Lanjut. Selanjutnya ada komponen ekuitas pemegang saham. Yang pertama, modal saham atau capital stock, modal disetor dari penjualan saham. Yang kedua, tambahan modal disetor atau agio disagio saham, selisih antara harga jual saham dengan nilai nominal. Terus yang ketiga ada laba ditahan atau retained earnings, akumulasi laba yang tidak dibagikan. Rumusnya, ekuitas sama dengan modal saham plus agio atau disagio plus laba ditahan. Lanjut yang ketiga, jenis-jenis saham. Jenis saham ada dua. Yang pertama yaitu saham biasa atau common stock, hak suara, dividen fluktuatif, terus paling berisiko namun potensi laba tinggi. Jadi saham biasa ini memiliki risiko risiko paling tinggi, tapi potensi labanya juga tinggi ya teman-teman. Terus yang kedua ada saham preferred atau preferred stock, dividen tetap tanpa hak suara, prioritas klaim atau dividen dan aset saat likuidasi. Lanjut yang kedua, yang selanjutnya ada akuntansi penerbitan saham dibagi dua. Yang pertama saham bernilai nominal atau par, jurnalnya yaitu debitnya kas, terus kreditnya modal saham, agio saham. Terus yang kedua ada saham tanpa nilai nominal, yaitu dicatat sebesar nilai jualnya. Jika ada state value, sisanya masuk ke agio. Next. Terus penerbitan saham gabungan, yaitu lump sum ya teman-teman, dibagi dua, metode proporsional dan metode inkremental. Apa sih dua metode ini? Yang pertama, metode proporsional, yaitu jika nilai pasar common and private diketahui, dialokasikan secara proporsional. Terus metode inkremental, jika hanya nilai diketahui, selisih masuk ke jenis lainnya. Jika hanya satu nilai ya teman-teman, jika hanya satu nilai diketahui, selisih masuk ke jenis lainnya. Terus next selanjutnya, saham ditukar dengan aset non-kas dibagi tiga. Ada tiga nih teman-teman. Jika nilai pasar saham diketahui, maka menggunakan nilai saham ya, pakainya nilai saham. Terus jika tidak diketahui, pakainya nilai pasar aset. Terus jika keduanya tidak diketahui, nilai menurut ahli. Jadi teman-teman dilihat kondisinya ya, apakah nilai pasarnya diketahui ataukah tidak diketahui, ataukah dua-duanya juga dua-duanya tidak diketahui nih teman-teman. Silakan ya, nanti menyesuaikan jenis-jenisnya. Lanjut, reakuisisi, pembelian kembali dibagi dua. Saham treasury, yaitu treasury stock, saham yang dibeli kembali, terus dicatat dengan metode biaya cost atau nilai nominal par. Jurnal metode biaya yaitu debitnya saham treasury, kreditnya kas ya teman-teman. Next, penjualan kembali saham treasury. Jadi saham treasury ini bisa dijual kembali ya teman-teman. Jika harga jual lebih besar daripada biaya, selisih masuk ke agio saham treasury. Jadi kalau harga jualnya lebih dari biaya, maka selisihnya masuk ke agio saham treasury. Terus jika harga jual lebih kurang daripada biaya, selisih dibebankan ke agio, sisanya ke laba ditahan. Oke, paham ya teman-teman?
lanjut. Next, selanjutnya laba ditahan dan pengaruhnya. Kita masuk di laba ditahan nih, dan pengaruhnya nih apa? Laba ditahan bertambah atau berkurang dikarenakan yang pertama laba atau rugi bersih, terus yang kedua dividen, yang ketiga koreksi periode sebelumnya, yang keempat kuasi reorganisasi. Sudah paham nih belum teman-teman? Laba ditahan. Kita langsung masuk lagi ya. Jadi kalau laba ditahan nih bisa bertambah, bisa juga berkurang. Itu ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, laba atau rugi bersih. Yang kedua, dividen. Yang ketiga, koreksi periode sebelumnya. Yang keempat, kuasi reorganisasi. Next, kebijakan dan jenis dividen. Ada 5 nih teman-teman kebijakannya. Yang pertama, tunai. Yang kedua, properti. Yang ketiga, scrip atau janji bayar. Yang keempat, likuidasi pengembalian modal. Dan yang kelima, saham. Perlu dicatat ya di sini teman-teman. Jadi kalau untuk kebijakan dan jenis dividen ada catatannya, yaitu hanya dividen saham yang tidak mengurangi ekuitas. Masuk lagi, lanjut ke dividen saham. Dividen saham itu ada 2 nih, dividen saham kecil sama dividen saham besar. Dividen saham kecil ini kurang dari 20%, dicatat berdasarkan harga pasar. Kalau dividen saham besar itu lebih dari 25%, dicatat berdasarkan nilai nominal teman-teman. Contoh jurnalnya, debitnya laba ditahan, kreditnya modal saham, sama agio saham teman-teman. Next, pemecahan saham atau stock split nih. Jadi pemecahan saham itu tujuannya menurunkan harga saham per lembar. Tidak dicatat dalam jurnal ya. Jadi kalau stock split ini tidak dicatat dalam jurnal teman-teman. Contohnya, satu saham dibagi ke 2 saham, nominal turun setengahnya. Jadi misalkan satu saham tadi harganya Rp1.000 satu lembarnya. Nah, terus di stock split nih teman-teman, jadi 2 saham. Otomatis nanti Rp1.000 dibagi 2 harganya jadi Rp500 gitu ya, untuk bahasa lebih mudahnya teman-teman. Kita lanjut lagi. Yang selanjutnya ada penyajian ekuitas dalam laporan keuangan. Dalam laporan posisi keuangan, ini ada penyajian ekuitasnya teman-teman dalam laporan keuangan ya. Yang pertama ada modal saham, yang kedua tambahan modal di store, yang ketiga laba ditahan, yang keempat kurang saham treasury. Lanjut teman-teman, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini rumus ya teman. Jadi analisis ekuitas pemegang saham, rasio pengembalian ekuitas ROE ini teman-teman, laba bersih dikurangi dividen preferen dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Langsung aja mungkin kita akan masuk ke soalnya nih teman-teman. Contoh soal, pada tanggal 15 Juni 2025, PT Sukses Makmur menerbitkan 1000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar dan menjualnya seharga Rp1.200 per lembar secara tunai ya. Ini berarti secara tunai teman-teman. Perintahnya, buatlah jurnal umum untuk mencatat transaksi tersebut. Oke, kita mungkin mungkin langsung aja ya teman-teman. Gimana sih cara jawabnya? Yang pertama, kita harus tahu dulu nih apa saja nih. Yang pertama ada kas diterima. Kas diterima nih teman-teman. Kas diterimanya berapa nih? Harusnya kita cari tahu dulu ya. Caranya yaitu 1000 lembar. Nih, PT Sukses Makmur menerbitkan 1000 lembar saham. Berarti ini langsung dimasukin ke sini. 1000 lembar saham dikalikan dengan harga jualnya. Harga jualnya secara tunai ya. Jadi 1.200. Hasilnya Rp1.200.000. Next, kita harus cari juga nih modal sahamnya. Ini kita mau buat jurnal ya teman-teman, harus cari dulu nih kas diterimanya berapa, modal sahamnya berapa, agio sahamnya berapa. Modal sahamnya sama 1000 lembar dikalikan nilai nominalnya, dikalikan dengan nilai nominal nih, jadi Rp1.000. 1000 kali 1000 hasilnya Rp1.000.000. Terus agio saham, kita harus cari nih agio saham. Agio saham cara menghitungnya yaitu kas diterima dikurangi dengan nilai nominal Rp1.200.000 dikurangi dengan Rp1.000.000 sama dengan
Rp200.000. Nah, untuk cara jurnalnya gimana nih? Cara nyusunnya? Langsung masuk aja. Nah, di sini sudah ada nih tanggalnya. Tanggal 15 Juni 2025. Keterangannya kas, modal saham biasa, agio saham atau tambahan modal di store ini dikreditkan. Jadi kas ini di debit, modal saham biasa sama agio saham ini dikredit teman-teman. Debitnya 1.200.000, kreditnya modal saham biasa 1 juta sama agio sahamnya 200.000. Untuk cara menulis jurnalnya seperti ini ya teman-teman. Cara nulis jurnalnya jangan sampai ketukar, jangan sampai salah teman-teman. Langsung. Mungkin itu saja sih teman-teman untuk cara menjawab soal mungkin soal mudah ya, ini soal dasar gitu ya teman-teman. Lanjut lagi. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai ekuitas pemegang saham. Saya harap materi ini bisa membantu teman-teman memahami struktur dan pencatatan ekuitas dalam laporan keuangan perusahaan. Jika ada pertanyaan, tanggapan, atau mungkin bagian yang kurang jelas, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.